Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rahmat dari kelompok 4 dan jurusan Teknik Elektronik Industri SMKN 2 Kota Bekasi. Di sini saya akan mereview CX Designer dan CX Programmer tentang dua buah motor secara berurutan. Langkah pertama yaitu kita buka software CX Programmer terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat lembarnya atau filenya atau programnya. Klik yang situ, lalu kita pilih device-nya, device yang kalian punya ya. Di sini saya memiliki device CP1E. Nah, kita klik setting. Di sini terdapat tipe E dan N, yaitu jika E tidak ada RS232-nya, yaitu untuk menghubungkan PLC dengan HMI-nya. Nah, jika tipe N ini terdapat RS232-nya, yaitu untuk menghubungkan HMI dan PLC-nya itu. Jadi kita memilih yang tipe N karena saya punya yang itu. Jika kalian tidak terdapat RS232-nya, maka kalian pilih yang tipe E ini dan sesuaikan outputnya. Oke. Nah, di sini saya akan memilih N40. Nah, lalu kita klik OK saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi lembaran barunya atau ladder barunya. Nah, di sini terdapat kursor, lalu kontak NO, kontak NC. Di sini untuk menambahkan garis vertikal, garis horizontal. Lalu di sini ada output atau coilnya. Nah, di sini juga untuk instruksi timer dan juga counter. Nah, jadi jika kita ingin membuatnya dengan ada dua cara ya. Jika ingin cara yang agak susah atau banyak perintahnya, kita klik yang ini saja, lalu kita klik di sini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kasih bitnya 0 dan alamatnya 00. Nah, di sini kita okekan, maka di sini muncul edit comment. Comment itu untuk memberi nama pada program tersebut. Nah, di sini misalkan saya tik PB1. Nah, seperti itu. Dan yang ini juga sama, jika ingin membuat NC seperti itu sama 001. Nah, terus kita kasih push button 2 untuk stop misalkan. Nah, yang ini juga sama untuk output klik sini saja, kita beri outputnya 10.000. Nah, di sini misalkan saya akan memberi namanya K atau kontraktor. Nah, sudah jadi. Atau bisa juga kalian menggunakan cara yang simple atau mudah. Gitu, kalian bisa klik C, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu 00. Nah, di sini terdapat komen sama sebelumnya. Kita enter saja. Nah, sudah jadi. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian sekuensial dengan CX Programmer dan CX Designer-nya. Nah, lalu saya akan membuat button NC-nya terlebih dahulu 004 misalkan. Button NC-nya berarti kita kasih nama S1 saja. Nah, lalu kita buat lagi untuk button NO-nya itu
S2. Nah, di sini saya akan langsung membuat koilnya saja. Kita bisa membuatnya dengan cara menekan huruf O. Nah, maka akan terlihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Spasi saja, kita beri alamat 100.000 saja. Bukan 100.000, 10.000. 100 itu bitnya dan 00 itu alamatnya. Di sini kita berikan alamat K1. Nah, sudah jadi. Lalu sini saya akan membuat penguncian dari K2 karena ini berurutan ya, teman-teman. Nah, seperti ini kita kunci terlebih dahulu di situ. Lalu kita kunci sekarang untuk penguncian K1-nya, yaitu kita tulis 10.000 1. Nah, lalu kita misalkan ingin membuat garis, kontrol terus atas, tanda yang ada di keyboard kalian itu atas, cara mudahnya. Lalu di sini kita kasih berangan-angan saja, andai-andai ini sebagai kalian F1. Nah, lalu di sini sebagai F2 atau tor 2 ya. Nah, terus sini adalah 0. Itu kita andaikan saja push button emergency atau switch emergency, oke? Lalu kita buat lagi. Misalkan di sini saya ingin membuat kontaktor yang kedua, karena ini berurutan, jadi kita bisa membuat alamat atau kontaknya dari K1 terlebih dahulu atau ditaruh di belakangnya. Itu terserah kalian. Kalau saya membuatnya nanti saja di belakangnya, seperti itu. Nah, di sini kita beri nama S3. Nah, seperti itu. Maaf, ada sedikit kesalahan, S4 saja. Nah, S3 agar untuk dijadikan sebagai push button kita buat penguncian K2 nya terlebih dahulu, lalu kontrol atas, kita buat outputnya. Nah, seperti itu. Lalu kita, kan ini sistemnya kita ibaratkan mempunyai emergency dan juga tor ya, diibaratkan saja. Nah, di sini saya akan membuat button NC nya untuk menstop K2 nya terlebih dahulu ya, kawan-kawan. Nah, di sini saya ketikkan saja S3, lalu baru kita buat tornya. Oke, terus kasih alamat dan juga komen. Lalu di sini kita bisa mengubah dari NO menjadi NC ya. Kita klik saja X-nya atau juga bisa dengan flash. Seperti itu, kawan. Nah, terus kita ubah lagi X 002 0, sudah jadi. Nah, ini kan sistemnya berurutan, jadi K2 belum bisa nyala atau bekerja sebelum K1 bekerja. Nah, berarti kita berikan NO di sini saja 10.000 atau bit 100 alamat 00. Seperti itu, sudah jadi. Lalu kita buat lampunya ya. Pertama kita beri di sini, kita lampu pertama itu sebagai lampu merah atau lampu standby.
lampu keduanya lampu hijau atau sedang running, lampu ketiganya emergency itu. Nah, di sini saya akan membuat kontak NC dari ke satu ini. Lalu kita buat kontak NC dari K2. Lalu kita ikutkan dengan NC-nya yang tadi ada yang kita ibaratkan Tor, F1 dan F2, dan juga 0 itu sebagai emergency. Oke. Nah, seperti itu. Kita buat saja di sini. Lalu jika sudah seperti ini, kita beri outputnya ini kita beri nama lampu merah saja ya, lampu merah. Atau bisa juga kita beri nama H1. Nah, di sini kita buang NO-nya juga, NO dari K1 dan K2-nya. Jadi jika K1 sudah nyala, maka yang hijau tidak bekerja, belum bekerja lampu hijaunya. Jika K2-nya nyala, baru lampu hijau itu akan menyala juga, seperti itu. Kita buat, maaf sedikit kesalahan karena saya membuatnya dengan spontan. Nah, di sini kita beri nama H2 saja ya, teman-teman. Nah, sudah jadi lampu hijaunya. Sekarang kita buang lampu emergensinya ya. Di sini saya akan membuang NO-nya dari Tor itu, yaitu kita klik C dulu, lalu 000. Nah, Tor F1, lalu kita buat lagi C lagi untuk NO dari F2-nya, dan kita klik C lagi untuk NO dari F0-nya, seperti itu. Lalu kita kontrol atas. Nah, di sini kita buat outputnya saja langsung. Sini kita namai H3 atau lampu kuning. Nah, seperti ini kurang lebih dari rangkaiannya. Nah, jika ingin mensimulasikan, kalian bisa klik yang ini, maaf, yang sebelahnya, sebelah sini. Nah, maka dia akan running. Nah, di sini kita bisa merunningkannya juga dengan klik enter, lalu value-nya kita klik 1, enter. Nah, seperti itu. Jika di sini kita klik 1 lagi, kita enter. Jika ingin cara cepatnya, kita tinggal klik di keyboard kalian Ctrl Shift W, maka program akan running secara sistem. Dan juga kita jika ingin menjalankan bisa Ctrl J KL. Nah, akan running. Dan jika mematikan juga sama, tinggal kita ke MC nya Ctrl J KL, seperti itu. Jika ingin mematikan program di dalam sistemnya juga, kita bisa Ctrl Shift W, sudah mati. Lalu jika kita ingin melihat mnemonic dari leader diagram ini, kita bisa klik yang ini. Nah, di sini ada tulisannya view mnemonic. Nah, jika ingin kembali, klik yang ini, view diagram. Atau juga kita bisa cara cepatnya Alt plus M, atau jika ingin merubah ke diagram kembali, Alt plus D, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita coba terlebih dahulu sebelum kita masuk ke CS Designer-nya, oke? Nah, kita coba terlebih dahulu Ctrl JKL. Apa yang salah?
Nah, di sini sudah mati lampu H1 karena K2 ini belum nyala, jadi H2 belum nyala. Nah, di sini kita kontrol JKL saja. Nah, lalu lampu H2 ini akan menyala. Jika kita tes store-nya, kita hanya tekan D saja, maka akan mati semua rangkaian, dan di sini H3 akan menyala. Kita lepas lagi JKL, seperti itu. Nah, jika dirasa sudah benar programnya, langkah selanjutnya, oh iya, kan tadi kan saya bilang jika K1 belum bekerja, K2 tidak boleh bekerja. Kita coba terlebih dahulu kontrol JKL di sini. Nah, lihat K2 tidak akan bekerja kalau K1 belum bekerja. Oke, kita stop saja programnya, lalu kita lanjut ke CX Designer-nya. Nah, kita buka CX Designer-nya. Nah, di CX Designer ini muncul tampilan seperti ini ya kawan-kawan. Lalu kita seperti biasa buat new project. Nah, di sini kalian bisa langsung mengubah nama projectnya ya. Misalkan kita ubah menjadi Square Sial. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Kita enter saja sampai masuk, enter lagi, dan enter lagi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, kalian bisa membuat kotak yang ini, bisa yang ini bulat, ini garis, dan ini seperti garis miring dan lurus seperti itu. Lihat. Nah, jika di sini saya akan membuat ceritanya panelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat kotak. Nah, jika ingin mengubah kotak ini, kita pilih saja yang ini, lalu misalkan saya ingin panel saya berwarna abu-abu. Nah, sudah jadi. Jika dirasa ingin membuatnya lagi atau kurang presisi atau kurang 3 dimensi gitu, kita tinggal copy saja, bisa di copy, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita kecilkan sedikit. Nah, seperti itu. Jika dirasa sudah kecilnya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, kan di sini kan tidak terlihat nih garis tepinya, maka kita akan klik 2 kali atau double klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ubah warnanya menjadi hitam, lalu kita naikkan saja agar menjadi garis tepi ya. Lihat seperti itu. Biasanya saya ingin membuat warna bib saja. Seperti itu. Jika dirasa kurang lebar, lebarkan lagi. Nah, jika ingin menggantinya, kembali lagi seperti awal. Jika dirasa sudah pas atau kurang besar, kita bisa kita blok lagi dan kita besarkan. Nah, seperti itu. Dulu agar posisi ya kawan-kawan. Nah, di sini terdapat logo yang bertuliskan PB, atau juga ini digunakan untuk membuat push button. Di sini word button itu seperti tulisan saja, bisa diganti gambarnya juga. Nah, di sini ada command button atau push button perintah. Nah, di sini ada bitlamp. Bitlamp ini biasanya kita gunakan untuk lampu, atau juga bisa digunakan untuk simulasi motor seperti itu. Di sini ada word lamp, ada multifunction. Nanti kita bahas yang ini.
di lain kesempatan. Di sini ada label. Label ini juga untuk melabelkan atau memberi nama pada sebuah komponen seperti itu. Tanpa daripada kita bahas lama-lama, kita bahas yang dibutuhkan saja ya. Kita buat buttonnya. Di sini saya ingin mengukur ukurannya gini saja, sebesar ini. Lalu jika sudah pas ukurannya, kita double klik atau klik 2 kali saja. Lalu nah di sini muncul tampilan seperti ini ya kawan-kawan. Di sini bisa kita langsung ubah saja di sini alamatnya. Misalkan tadi push buttonnya ya NO nya itu push button S2 nya 005, maka kita buat, nah di sini push button itu angka terakhir dikurangin atau dihapus, lalu kita ganti dengan seri yang tadi atau alamat yang tadi. Kalau jika sudah, kita akan ganti gambarnya. Kalau gambarnya seperti itu, ini membosankan ya. Kita pilih saja color shape, lalu select shape. Nah di sini ada banyak pilihan. Kita klik saja yang sweetest. Nah di sini ada banyak button, atau juga bisa di sini. Biasanya di sini itu gambarnya yang bagus-bagus. Cari sweet. Nah di sini biasanya saya menggunakan switch yang ini. Nah, switch hijau. Kita klik. Nah, kan di sini ada terdapat background nih. Coba kita terapkan lebih dahulu. Terdapat background di pinggir-pinggirannya. Nah, kita bisa menghilangkan backgroundnya itu. Kita klik saja yang ini. Lalu color transparent setting. Nah, di sini kita klik yang hitam sini, yang mana saja hitamnya. Yang penting klik hitam di luar dari gambar. Kita klik OK, lalu yang off-nya juga kita samakan. Kita klik yang hitamnya, klik OK, lalu tetapkan. Nah, jika sudah, kita copy saja semuanya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah, seperti itu. Sampai push button yang kita butuhkan sudah tersedia semua ya. Oke kawan-kawan, Ctrl V lagi ya, karena ada emergensinya. Nah di sini jika sudah, kita luruskan saja gambarnya. Jika dirasa sudah lurus dan tertata rapi, maka kita bisa ganti gambarnya agar orang tidak bingung dengan apa yang ingin simulasikan, seperti itu. Nah, kita double klik saja seperti tadi. Nah, di sini saya ingin membuat istilahnya itu emergency. Nah, emergency itu kita klik yang alternate ini saja, karena kan emergency itu ditekan itu pasti menekan terus kan, harus kita reset. Nah, kita pilih alternate saja, lalu seperti biasa kita pindahi alamatnya terlebih dahulu. Alamat emergency itu F0 nya 002. Di sini kita hapus 1, ganti 2. Nah gitu. Nah sini kita klik select shape. Nah biasanya saya menyimulasikan gambarnya itu atau mengambil gambarnya itu di sini. Nah, emergensinya saya biasanya menggunakan yang ini. Kita klik saja. Nah, sudah kita terapkan. Sudah terganti emergensinya. Seperti itu. Nah, kan push button NC itu identik dengan warna merah ya. Kita ganti saja dengan warna merah push button NC-nya. Double klik. Kita color nge-set, lalu select shape. Nah di sini kembali lagi cari yang warna merah tadi.
yang warna merah. Nah, merah ini saja ya teman. Oke, seperti langkah yang sebelumnya, kita klik yang di sini. Kalau color transparent setting, kita klik backgroundnya yang hitam ini yang di luar dari gambar. Lakukan pada yang off nya juga. Kita oke, terapkan. Nah, sudah jadi. Sini kita ganti juga gambarnya. Ya, lalu kita yang on-nya transparent setting. Sudah, terapkan saja. Sudah jadi. Nah, misalkan kalian lupa nih memberi alamat, nah kalian bisa memberi alamat si push button itu atau emergency itu dari luar juga, bisa dari sini ataupun dari sini. Seperti itu. Kita push button NC yang untuk menghidupkan K1-nya itu alamatnya 004. Nah, kita sini hilangkan satu angka, klik yang 4. Nah, kita di sini button NC yang untuk menyalakan mematikan K2 006. Nah, di sini kita ganti lagi, hilangkan satu angka, kita tambahkan satu angka. Nah, di sini juga belum ganti seperti tadi, S4 nya itu 003, kita klik sini 003. Nah, sudah jadi. Nah, setelah itu kita buat lampunya dengan bit lamp ini ya. Kita sesuaikan dengan ukuran panelnya. Nah, sesuaikan dengan yang kita mau. Jika sudah, kita masuk ke sini. Nah, lampu ini khusus ya teman-teman. Kalian itu menggantinya itu dari hitungan dari belakang tuh 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini dihapus. Kita hapus, tambahkan 1. Kita buat lampu merah terlebih dahulu. Lampu merahnya itu 100, bitnya 100, lalu alamatnya 01. Seperti itu. Sesuaikan saja dengan gambar yang kalian atau program yang kalian buat. Nah, di sini saya biasanya menggunakan yang ini. Kita klik saja. Seperti tadi, backgroundnya kita hilangkan. Nah, seperti itu. Color transparan, hilangkan background, lakukan. Jika dirasa sudah pas dan bisa dijejerkan, kita kontrol C aja untuk mengcopy dan kontrol V. Kontrol V lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita jajarkan saja. Jika sudah sejajar, kita ganti kembali alamatnya. Ganti. Nah, lampu yang di tengah ini kita anggap saja H2 atau lampu hijau. Lampu hijau seperti tadi, langkah-langkahnya kita hapus backgroundnya terlebih dahulu. Oke, terapkan dan ganti. Nah, lampu yang terakhir ini kuning. Seperti tadi, kita klik color transparan, klik background, oke. Punya lagi color transparan, klik background, oke. Terapkan, oke. Nah, jika kalian ingin mengikuti standar dari industri, biasanya lampunya di tengah yang kuning tinggal kalian pindah saja. Nah, seperti itu.
merah kita paskan. Jika terasa sudah pas, nah kita mengganti lagi alamatnya, bisa lewat sini ataupun yang sebelah sini ya, atau bisa double klik, serah kalian. Sini saya akan membuat 104 berapa di sini, kita lihat 104 ya, 104. Yang di sini 103, lampu hijau juga. Yang lampu merah, maaf tadi ada kesalahan, lampu merah berarti 102. Nah 102 lampu merah H1. Nah jika terasa sudah baik gambar kalian, maka kita beri label seperti itu. Di sini kita 2 kali, kita sesuaikan labelnya, kita klik 2 kali. Nah di sini kalian bisa menghilangkan background dari si label tersebut ya kawan-kawan. Lalu kita klik label, dan di sini kita beri labelnya itu kita S1 saja, S1 juga sudah. Kita bisa mengubah atau menyesuaikan tulisan kita dengan apa yang kita inginkan, bisa di bold ataupun di rata tengah seperti itu. Saya ingin menggunakan label atau tulisan ini, terserah kalian saja, sesuai selera ya kawan-kawan. Nah misalkan ukurannya 16 saja, kita klik OK, terapkan. Jika terlihat kebesaran, kita kecilkan lagi, misalkan 10, kita klik OK, terapkan. Kita lihat nah di sini kita klik label, kenapa warnanya bisa hilang? Berarti bisa jadi formatnya tidak mendukung atau semacamnya ya. Kita pilih yang saya biasa gunakan saja. Nah saya biasanya menggunakan tulisan MT. Nah kita besarkan. Nah kita bisa bold saja, terapkan. Oke, kita lihat. Nah sini sudah menjadi S1 ya teman-teman. Nah jika terlihat terlalu besar, kita double klik label, atributnya kita kecilkan 2 saja, 12 bahkan. Nah jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita rapikan saja. Nah seperti itu. Jika ingin mengcopy, bisa juga untuk label, kita copy saja. Di sini sebatan NC untuk K2 itu 4, kita beri label S4, terapkan, klik OK. Nah sudah jadi. Kita copy lagi. Jika terasa terlalu dempet ke bawah, bisa kalian blok saja, lalu kalian geser dengan tombol yang ada di untuk kanan kiri atas bawah itu ya kawan-kawan. Jika hanya menggeser sedikit seperti itu. Jika sudah presisi atau pas dengan yang gambar yang ada di atas, lalu kita ganti lagi 2. Seperti itu.
Ctrl C, Ctrl V. Kita main copy saja di sini ya, biar ukurannya itu sama dengan temannya. Di sini kita buat jadi S3, gerakan. Nah, copy lagi. Di sini emergency. Kita beri logonya EM saja ya kawan-kawan. EM. Kita ibaratkan sebagai emergency. Nah, sudah jadi. Jika sudah jadi, sekarang kita membuat motornya dan juga motornya seperti itu. Kita buat ibaratkan di sini untuk tatakannya saja. Nah, kita rapikan. Dari tadi cara menggantinya, jika ingin mengganti garis V, diklik yang ini, lalu jika sudah maafkan. Nah, gitu. Jika ingin mengganti warna dalamnya, sudah jadi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita menggunakan tornya itu PB saja. Kita ibaratkan saja atau andai-andai tor yang kita punya itu menggunakan PB. Nah, di sini seperti biasa, karena tor itu di reset seperti emergency, kita alternate saja. Nah, tor kita serialnya itu 000 ya, jadi sudah tidak usah diganti. Kita ke color set. Nah, di sini kita andai-andai saja tornya itu, saya biasanya menggunakan, sebentar cari terlebih dahulu. Biasanya tor yang saya gunakan, nah, tor yang saya gunakan itu ini. Kita klik OK. Seperti tadi, kita color transparan agar backgroundnya hilang. Klik OK. Color transparan kembali agar mode off-nya juga sama, backgroundnya hilang. Sudah seperti itu kita terapkan. Nah, karena ini gambarnya sama, kita ubah dulu ininya agar terlihat bagus. Jika terlihat sudah rapi, kita copy saja karena gambarnya sama agar simetris seperti itu. Nah, di sini kita ganti 0,001. Nah, jika sudah, kita beri label. Nah, di sini label. Kita labelnya seperti tadi. Jika ingin menghilangkan backgroundnya, hilangkan saja. Kita klik yang ini, cek di sini detail background. Label kita ganti dengan F1. Atributnya seperti tadi, kan ini masih standar. Kita cari Gilsans MT. Gilsans MT yang biasa saya gunakan. Jika sudah mau, sesuaikan saja. Kita buat saja, klik OK, terapkan, sudah jadi. Nah, lihat sudah jadi. Kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita mengcopy saja agar ukurannya tetap sama. Kita ganti labelnya F2, terapkan, klik OK.
Nah, sudah jadi. Lalu kita ibaratkan kontaktor itu ada di luar, atau kan kita kan tidak bisa melihat dalamannya juga ya, seperti Tor. Nah, kita andai-andai saja, kita klik bit lamp, kita buat seandainya ini kontaktor, color set. Nah, di sini kita cari yang bagus. Nah, saya inginnya yang seperti ini saja. Kita ibaratkan saja ini kontaktor. Kita klik, dan di sini juga kita klik color transparan. Kita klik OK, terapkan. Nah, sudah jadi. Jika sudah jadi seperti ini, seperti biasa kita ganti serialnya atau kodenya yang tadi sudah kalian ketik di CX Programmer. Kita ganti sini 1, dan kita lihat kembali di sini pinnya pin berapa. Nah, K1 nya itu 100, bitnya 00, bitnya 100, terus alamatnya 00. Nah, jika sudah, kita copy saja agar simetris dan terlihat rapi seperti itu. Jika sudah rapi, kita ganti lagi untuk K2 nya 101. Jika sudah, kita beri alamat. Nah, di sini kita bisa copy saja agar mudah dan cepat. Nah, di sini kita label, lalu kita tulis saja K1. Kita beri label kan. Oke. Dan jadi kita copy lagi, kita ganti K2. Label, lalu K2 kita terapkan. Oke. Nah, di sini kita akan membuat, ibaratkan kita mempunyai motor ya. Kita klik bit lamp, sini kita andai-andai saja ini motor. Kita cari motor yang sesuai dengan kalian inginkan motor listriknya. Cari sebenarnya di sini. Misalkan saya minta, kita cari dulu ya, karena kita terbatas bahannya, kita menggunakan motor yang ini saja. Oke. Kok salah? Ternyata di sini on. Jika on, maka motornya akan terbuka saja. Motor kita berandai-andai seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang ini saja karena kita mempunyai bahannya terbatas. Klik OK. Jika sudah, kita terapkan, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy saja agar menghemat waktu atau mengefisienkan waktu. Nah, jika sudah, kita copy lagi, kita beri label motor 1, motor 1, terapkan. Oke, kita besarkan saja ininya. Jika sudah terlihat, share.
Nah seperti itu, kita copy lagi, kita ganti dengan motor 2. Nah jika sudah, kita terapkan, lalu oke. Jika sudah seperti ini, nah kita cocokkan saja motor ini dengan kontaktor ini. Karena kenapa? Karena motor itu bergerak karena kontaktor itu bekerja gitu. Arus listrik yang masuk ke motor itu melewati atau melalui kontaktor terlebih dahulu. Kita ganti di serialnya, lalu motor 2 nya juga sama, ikuti dengan kontaktor yang 2. Sini kita ganti. Nah jika sudah seperti ini, kita jalankan saja programnya. Kita save terlebih dahulu. Jika tidak di save maka akan jadi kesalahan atau error. Kita save. Nah di sini kita akan meng-save-nya menggunakan save as, save project as. Nah seperti itu. Misalkan kita memilih dokumennya di download saja ya, download, cari download, di dokumen saja dah. Nah sekuensial, simpan. Jika sudah tersimpan, kita kembali ke program. Nah jika sudah kembali ke program ini, maka kita simulasikan. Jika ingin mensimulasikannya ke CX Designer ini, maka kita klik yang ini atau jalankannya menggunakan yang ini. Lalu kita klik OK. Nah jika sudah ditransfer, maka akan muncul seperti ini. Kita masuk ke yang bagian ini. Nah jika ingin terlihat semua, kita bisa double klik di sembarang tempat atau di yang hitam saja, double klik lagi. Nah sudah terlihat besar seperti ini. Semisal kita klik 2, nah motor 1 bekerja seperti yang tadi simulasikan di CX programmernya. Sudah sama, kita klik S4 nya, K2 bekerja. S1 belum bisa bekerja jika S3 belum ditekan atau motor 2 belum mati. Kita matikan terlebih dahulu motor 2 nya normal, kita matikan motor 1 nya normal juga. Berarti sudah benar ya dari programnya. Jika kita nyalakan motor 1, coba kita klik motor 1, nah maka matikan kawan-kawan. Coba kita klik, tidak akan bekerja sama sekali. Berarti yang tadi kita buat itu sudah benar. Nah jika ingin mengstopnya, kita silang terlebih dahulu, kita klik yes. Nah sudah. Jika sudah seperti itu, kita klik yang ini, kita klik, sudah. Jika terasa sudah benar, kita save saja juga program dari CX programmernya. Save as juga seperti tadi, dimasukkan di dokumen, kita pilih menjadi sekuensial. Kita simpan saja. Jika sudah tersimpan, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya tadi sedikit atau mungkin menjelaskannya kurang lengkap. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.